Nah, sudah rekam ya. Oke, ya, kita mulai. Eh, Cisco pakai Tracer itu salah satu software simulator untuk jaringan. Sebentar. Maaf tadi terganggu. Oke, kita lanjut. Eh Cerita kita tadi bahwa Cisco Packet Tracer adalah salah satu software aplikasi untuk eh, admin jaringan. Jadi mendesain jaringan, mau dicoba, tapi khusus untuk perangkat produknya Cisco. Jadi untuk paket simulator, untuk network simulator, tidak hanya Cisco pakai Tracer, juga ada yang lain. Sisi lemah Cisco pakai Tracer ya dia hanya untuk Cisco perangkat yang bisa kita simulasikan. Jadi kalau misalkan di perangkat dari vendor yang lain, ya kita tidak bisa pakai ini. Kita bisa pakai contohnya GNS3 atau bisa juga di NetLab dan lain-lain. Kalau yang ini multi vendor, perangkatnya bisa kita gunain Cisco, Juniper, FortiGate, sama Mikrotik dan lain-lain. Tapi kalau pakai Tracer, ya, perangkatnya ya untuk switch dan routernya memang khusus produknya Cisco saja. Oke, mengulang yang didapat di kampus, ya areal kerjanya ini, ya areal kerja untuk kita menguji coba jaringan ya di sini. Topologinya logikal. Jadi fungsi logikal ini ya kita hanya tempat kita merancang jaringan yang akan kita buat. Kalau topologi tempat terus pemberian IP address dan segala macam. Mungkin sudah disampaikan sama dosennya untuk mengambil perangkat yang akan kita gunakan bisa dipilih di icon yang ini. Lalu misalkan ini di network device, icon network device. Nah pilihannya ada router, ada switch. Kalau kita ingin pakai switch, diklik maka ini pilihan switch yang ada. Lalu ada hub dan seterusnya. Lalu untuk menghubungkan, oh ya ini PC kan ngambilnya di sini. PC kategori adalah end device. Nah ini dia. Klik ini maka pilihannya ini. Klik di end device, lalu ini pilihan PC-nya. Bagaimana ngambilnya mungkin sudah dikasih tahu oleh si dosennya kemarin. Nah untuk menghubungkan end device PC ke switch, nah kita pakai kabel UTP. Nah cara di Cisco pakai tracer, milih kabelnya ada pilihan. Nah di sini di connection. Lalu ada pilihan automatic dan ada pilihan kabel yang tidak automatic. Kalau automatic
pakai tracer yang nentuin jenis kabel apa yang digunakan untuk menghubungkan antar perangkat, lalu disambungkan ke port yang sesuai. Contoh, kalau pakai otomatis ini, diklik PC-nya, geser, klik lagi switch-nya. Dah, selesai. Otomatis sorry. Si paket tracer akan menghubungkan kabel kita ke fast Ethernet 0 di PC dan fast Ethernet 0/1 Ethernet yang paling awal. Jadi dia akan memasangkan ke port Ethernet yang paling kecil, yang paling awal maksudnya. Penomorannya yang paling awal. Jadi kita bisa lihat tuh fast Ethernetnya ada 0/1, 0/2 sampai 0/24 untuk fast Ethernet. Lalu untuk gigabit ada 0/1 dan 0/2. Itu kalau kita gunain otomatis. Kalau kita gunain manual, kita harus paham kalau PC ke switch pakai jenis kabelnya apa, gitu ya. Nah, pilihannya untuk kabel UTP ada dua nih. Ini strike through dan ini cross. Nah, kalau untuk PC ke switch itu gunain strike. Nah, kabelnya ini. Diklik. Nah, bedanya dengan automatic. Nah, kita bisa lihat nih, diklik PC-nya. Nah, kita disuruh milih dipasangkan kabel itu kemana. Karena kita gunain kabel kabel UTP, maka kita masangkan ke port fast Ethernet 0. Jadi di PC hanya satu fast Ethernetnya, diberi nomor 0. Klik, lalu baru geser, klik ke switch-nya. Nah, kita ditampilkan pilihan kemana kabel itu mau kita pasangkan. Apakah ke fast Ethernet 02, 03, dan seterusnya. Oke, nah itu dari sisi manual kalau kita menggunakan kabelnya. Pilihan koneksinya yang manual. Oke, lalu mengulang lagi. Switch yang ada di Cisco adalah switch manageable. Switch manageable artinya switch ini bisa kita manage. Nah, kita manage untuk apa ya? Salah satunya kita manage untuk sebagai VLAN di sini. Nah, materi VLAN ya nantilah kita bahas gitu ya. Nah, secara default switch ini VLAN-nya VLAN 1. Jadi semua port terhubung di VLAN 1. Jadi tak perlu kita konfigurasi antar PC bisa saling terhubung. Oh, ini tulisan PC-nya belum nampak ya di option preference. So device name label. Kita lihat. Nah, untuk PC 0, PC 1, switch 0. Jadi tanpa perlu konfigurasi di switch kita bisa menghubungkan PC 0 dengan PC 1. Karena fungsi switch adalah menghubungkan perangkat end device, PC atau laptop yang pakai kabel di network yang sama. Secara fisik mereka sudah tersambung. Nah, agar bisa terjadi proses transfer data dari PC 0 ke PC 1 atau PC 1 ke PC 0, maka si PC-nya harus kita beri IP address. Udah sampai situ kan? Informasi dari dasarnya Tasya? Tasya enggak dengar ya. Udah, Dit? Udah Pak. Udah, ini siapa nih? Muhammad Ramadan. Oke. Nah, enaknya pakai Cisco pakai tracer, perangkatnya ini kita bisa lihat bentuk fisiknya. Nah, contoh di switch kita tinggal klik. Nah, ini bentuk fisik switch jenisnya apa nih tadi ya? Oh, enggak ada jenisnya. Kalau mau tampilin jenisnya bisa lihat di sini. Option, preference.
Ini show device model label. Oh, ini dia. 2960. Nggak nampak yang ada sih. Oke, 2960 24 port. Nah, ganggu ini tulisannya. Option, preference, jadi bisa ditampilkan, bisa dihilangkan. Oke. Oke, kita lanjut nih. Ini tampilan dari untuk fisik Cisco pakai tracer. Nah, itu Cisco pakai tracer, Pak. Sorry. Dari switch yang kita gunakan, Catalyst 2960 series. Ini tampilan depannya, dan bagian bawah ini adalah tampilan belakangnya. Jadi inilah port untuk kita pasangkan kabel Ethernet-nya, kabel UTP yang sudah pakai konektor itu. Ini 24 port untuk fast Ethernet yang kecepatannya itu 100 megabit per detik, dan kalau ini yang gigabitnya ada 2 buah. Ini port 1, port 2, port 3, port 4, port 5, port 6. Nanti kalau kita pasangkan, kalau yang realnya ya, yang realnya kalau kita pasangkan kabel konektor kabel UTP-nya ke port ini, maka lampu yang ini hidup. Ini rasanya hidup. Bisa dibesarin lagi enggak, Om? Ya. Jadi itu untuk indikator bahwa port ini aktif dan tersambung ke perangkat yang lain. Lalu ini port konsol. Nah, secara kalau yang realnya, kalau kita ingin mengkonfigurasi switch ini, kita menghubungkan PC atau laptop kita ke port konsol ini pakai kabel konsol. Nah, tapi kalau dipakai tracer kan bisa kita lewat ini aja langsung kan, diklik ini, lalu klik CLI. Nah, ini kan tampilan apanya? Tampilan untuk kita mengkonfigurasi si switch. Tapi kalau yang realnya, kita harus menghubungkan PC kita, misalkan PC 0 ini kita gunakan untuk mengkonfigurasi, menggunakan kabel konsol yang ini, kalau dipakai tracer. Nah, klik di sini, dihubungkan ke RS232. Klik ke sini, dihubungkan ke port konsol. Nah, kalau yang realnya kabel konsolnya, kabel konsol kita itu kita pasangkan ke sini. Bentuk kabel konsol bisa kita lihat. Kabel konsol. Wah, Shopee. Nih. Kita gunakan yang ini deh. Karena kalau yang ini PC kita udah enggak ada, atau laptop kita sudah enggak ada lagi kabel port untuk RS232. Kalau ini kan RS232. Nampak nih tampilannya? Nampak, Pak. Pak, oke. Yang ini dihubungkan ke PC, kalau di pakai tracer masih ada RS232-nya kalau enggak salah. Nah, tuh RS232. Nah, kalau 32 ini ke konsol. Nah, kalau yang realnya nah, kalau yang realnya ini ke PC kita, ke RS232, dan ini ke port konsol yang di sini. Nah, yang ini. Tapi nanti kalau nggak salah, udah pernah
udah cobain ini yang realnya, praktikumnya belum ya? Kemarin udah Pak, coba Pak. Pakai perangkat realnya. Iya Pak, pakai Jadi tidak perlu Bapak, perangkat. tidak perlu Bapak jelaskan ini lagi kan? Oke. Nah, karena RS232 tak ada, maka pilihannya yang ini lagi. Ke USB. USB ke PC kita dan ini ke port konsol. Nah, kalau di misalkan ini ya, kita tutup. Nah, kalau yang di realnya, salah satu softwarenya itu Tera Terminal. Tera Terminal atau Putih juga bisa. Ini Tera Terminal tampilan. Ini karena perangkatnya tak terhubung ke Cisco, makanya tak ada pilihan untuk di serial portnya. Nah, kalau terhubung nanti ini muncul nih di serial port. Ini Tera Terminal perangkat nama software aplikasi untuk menjalankan. Nah, lalu kalau di paket tracer di PC-nya ini di sini dia di desktop. Nih, terminal. Klik OK. Nah, ini dia. Ya. Nah, tampilan kayak begini. Ini nama hostnya, nama perangkatnya. Secara default karena Google Night Suite, maka nama perangkatnya defaultnya Suite. Ini serinya. Ini softwarenya. Versi softwarenya. Versi iOS-nya. Ada 26 port, 24 port pas Ethernet, 2 port gigabit Ethernet. Oke, ini mode mode user. Jadi salah satu nilai lebih dari perangkat Cisco adalah sistem keamanan. Kita di awal ketika kita buka kita mau konfigurasi si perangkat Cisco-nya, maka kita berada di mode user namanya. Nah, kalau mode user ini kita tidak bisa mengkonfigurasi, kita tidak bisa mereset, tidak bisa mereload atau merestart si switch atau si router yang kita gunakan. Jadi kalau tampilan di sini hanya lihat-lihat aja sih rasanya. Save tanda tanya untuk menampilkan apa yang bisa dilakukan di sini. Ini salah satu perintah yang bisa kita lakukan di mode user. Oh ya, perintah yang kita kerjakan di sini semuanya command line. Jadi memang harus diketikkan. Ya, memang harus diketikkan perintahnya. Oke. Nah, baru bisa kita melakukan konfigurasi, kita harus masuk dulu ke mode privilege. Nah, untuk masuk ke mode privilege, perintahnya ini. Ini artinya kan, turn on privilege command. Jadi, kita ketikkan ENABLE. Oke. Baru diakhiri dengan menekan tombol enter. Bisa disingkat perintahnya itu dengan begitu saja. Lalu tekan tombol tab. On screen. Nampak on screen-nya? Oh, Nampak Pak? Nampak Pak. nampak ya? Oke. Yang mana dia? Oke. Oke, nih.
ditekan tombol, mana dia? Bilang pula. Nah, nih. EN ini ya, ditekan tombol tab dia akan lengkap. Jadi pengetikan perintahnya bisa dengan satu huruf saja ditekan tombol tab, dengan catatan hanya perintah itu yang ada dengan huruf yang kita minta itu. Nah, kalau ini ketika ditekan tombol tab, tak mau. Kenapa? Karena perintah yang diawali dengan huruf E ada dua, enable dan exit. Maka kita ketikkan huruf yang kedua. Kita tekan tombol tab, lengkap dia. Atau tak lengkap pun kita ketikkan, bisa dieksekusi. Ini contoh ya, enable kita tekan enter. Nah, sekarang kita berada di mode privilege. Dengan promptnya pagar, kalau ini lebih besar. Untuk keluar dari mode privilege, perintahnya exit atau logout. Exit. Exit. Tab, enter. Balik lagi enter, balik lagi ke sini kan. Nah, bisa juga perintah itu disingkat aja, kayak enable, en saja cukup. En, enter. Lalu apa saja yang bisa kita lakukan di mode privilege? Shift tanda tanya lagi untuk melihatnya. Shift tanda tanya. Ya kalau lupa ya, perintahnya apa saja. Nah, ada clear, clock, configure, bla 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 bla. Terus kalau ada pernyataan more ini berarti di bawahnya masih ada lagi. Untuk melihat yang di bawah bisa kita tekan tombol enter, dia akan menampilkan per baris, atau tombol spasi untuk menampilkan per halaman. Nah, itu dia, udah habis nih tampilan. Oke. Tadi ada mode user, lalu mode privilege. Nah, kalau ingin mengkonfigurasi, kita harus masuk ke mode configure. Yang ini. Berarti kita ketikkan perintah CO ada 3 nih perintahnya, berarti tidak cukup CON ada 2, berarti tidak bisa hanya sampai CON. Berarti CONF. Kalau mau dilengkapkan tekan tombol tab. Kalau tak mau cukup sampai di situ saja. Setelah itu, aduh kemarin apa ya? Kalau lupa gitu loh ya. Nah kita lihat lagi, tekan tombol shift tanda tanya. Oh, setelah CONF, terminal lagi perintahnya. Setelah itu enter. Spasi T. Bisa sampai mana dia? Spasi T. Bisa T saja, bisa dilengkapi terminal. Kenapa bisa T saja? Karena hanya satu perintah di sini dan yang diawali huruf T. Nah, enter. Disinilah kita bisa melakukan konfigurasi terhadap si switch atau router kita. Yang pertama ini perintah dasar ya, konfigurasi dasar. Pertama, sebaiknya nama host ini kita ganti. Supaya apa? Supaya kalau kita mengkonfigurasi secara remote, kita yakin ketika udah tampil kayak begini, kita yakin bahwa oh memang itu switch yang akan saya konfigurasi. Kalau tidak kita ubah, sempat ada banyak switch di jaringan yang akan kita konfigurasi, yang akan kita remote itu, kita bingung, ini switch yang mana ya? Pasti tidak nih switch yang di sana. Gitu. Ya, jadi kita ubah namanya. Dengan perintah, lihat lagi nih, shift tanda tanya. Nah ini, perintahnya hostname. Untuk membatalkan ini, tombol Q saja ditekan. Oke. Jadi hostname, karena hostname hanya satu huruf, bisa aja hanya begini loh. Strap.
Oke, spasi, tanda tanya lagi, apa yang diharuskan. Nah, setelah hostname, masukkanlah kata untuk nama tersebut, untuk nama hostnya. Kriterianya ini, mana dia? Nih, pemberian nama perangkat mulailah dengan huruf, tidak mengandung spasi. Untuk pengganti spasi gunakan tanda hubung. Bisa strip, bisa underscore. Panjangnya kurang dari 64 karakter. Ya, jangan terlalu panjang. Betul gitu kan? Oke, ini kriteria atau panduan untuk membuat nama perangkat. Lalu untuk ini kata tadi, untuk secara default, pabrikan memberi nama untuk switch adalah switch. Nah, untuk dimulai dengan apa tadi katanya? Dimulai dengan huruf. Misal, switch-nya ini letaknya di, oh ya, kalau Bapak nyarankan pemberian nama perangkat itu, beri nama perangkat sesuai dengan fungsinya atau sesuai dengan lokasinya, sehingga kita bisa langsung tahu. Misal, switch ini letaknya di labor jaringan 1. Misal, dikasihlah namanya switch underscore jaringan komputer underscore 01. Enter. Nah, sudah berubah dia kan? Dari kata switch menjadi sw underscore jk underscore 01. Contohnya tadi h sw strip jk strip 01. Enter. Tuh. H ini singkatan dari hostname. Oke. Ini perintah dasar pertama. Konfigurasi awal. Apa lagi? Ngamankan. Kasih password untuk dari mode user ke mode privilege. Nah, perintahnya ada 2 tuh. Ada enable save tanda tanya. Nah, bisa enable password, bisa enable secret. Ini fungsinya untuk memberi password ketika orang bisa nembus masuk ke suite kita, masuk ke mode user, ketika dia mau masuk ke mode privilege, harus diamankan dulu pakai password. Jadi pilihannya ada 2, ada password, ada secret. Bedanya kalau password belum di-encrypt password itu. Tapi kalau secret passwordnya sudah di-encrypt, sudah diacak. Kalau Bapak cenderung menggunakan secret. Jadi enable secret. Lalu setelah itu kita lihat lagi apa yang kita. Nah, untuk menceknya untuk menceknya kita bisa lihat di sini lah. Kita keluar dulu, exit. Exit. Nah, ini dia. Oke. Nah, ketika kita enable, enter. Nah, ada password. Kalau tadi kan tak ada password. Oke. Cisco tadi. Cisco enable. Enter. Nah. Configure terminal. Enter. Lalu kita juga
harus memberikan password ketika ada ya untuk keamanan switch atau router kita. Ketika orang mengkoneksikan menggunakan kabel konsol. Jadi ada orang yang tidak bertanggung jawab akses ke router kita, kebetulan dia bisa masuk ke jaringan ke ruangan itu mungkin, lalu dia konekkan pakai kabel konsol. Nah, kita kasih password supaya orang yang tak bertanggung jawab tak bisa masuk ke konfigurasi switch atau router kita. Perintahnya ini, masuk ke konsolnya dulu, line konsol 0. Jadi konsol di switch kita itu hanya satu, diberi penomoran 0. Enter. Lalu perintahnya ya shift tanda tanya deh untuk melihat. Ini ada password. Oke, password. Nah, shift tanda tanya, masukkanlah passwordnya. Cisco Console. Enter. Setelah itu perintah ini login agar passwordnya di checking. Login. Enter. Nah, kita akan coba lihat. Ctrl Z. Enter. Ctrl Z. Oh, enggak mau ya. Exit. Enter. Nih. Tadi dari mode privilege Bapak keluar menuju ke mode user. Nah. Tadi tak ada muncul password kan? Nah, sekarang sudah pakai password. CISOCON. Enter. Nah. Enable. Enter. CISCON. Enter. Configure terminal. Enter. Apalagi perintah dasar yang sudah dibahas? Membuat banner, Pak. Oh, banner. Kalau banner, perintahnya banner. Banner itu hanya satu aja ya dengan huruf B ya. Coba lihat dulu. Banner. Oh, B ada dua ya. Q. Jadi bisa B, A. Ya BA. Cukup kan? BA saja ada banner. Banner MOTD. Message of. Ini off. Mana dia? Oh, nggak bisa gitu nih. Of the day. Pesan hari ini. Karena ini belum ada kita kasih. Panduan untuk buat password. Gunakan password panjangnya lebih dari 8 karakter. Ini untuk amannya ya. Kalau tadi kan hanya untuk latihan. Gunakan kombinasi huruf besar dan kecil, angka, karakter khusus, dan atau urutan angka. Hindari menggunakan kata sandi yang sama untuk semua perangkat. Inilah celakanya kalau kita ingin mengamankan jaringan, perangkat di jaringan kita, kenyamanan akan berkurang jadi. Jadi hindari menggunakan kata sandi yang sama untuk semua perangkat. Ini kan tujuannya agar kalau dapat tembus satu password, perangkat yang lain kan belum tentu dia tahu kan. Tapi kalau gunain password yang sama, dapat dia tembus dia satu perangkat, maka tembus ke semua perangkat yang ada di jaringan kita gitu. Oke, password itu guideline-nya. Lalu apa tadi ya? Oh, benar. Pakai pagar ya, kalau di modulnya pakai pagar.
pagar. Silakan ketikkanlah pesannya di sini. Authorize access only, misalkan seperti itu. Jadi ada pagar di belakang. Jadi nanti tampilan ini yang muncul. Pengganti ini. Oke, enter. Kita coba lihat. Exit enter. Control exit enter. Nah nih, kok masih ada ya? Ini pesannya. Oh, yang kita buat tadi. Oke, masuk lagi. Control. Discord. Yang kita lakukan itu baru ada di dalam random access memorinya. Belum tersimpan. Jadi kalau restart perangkat ini, maka konfigurasi yang tadi hilang. Tempat menyimpannya namanya running config. Nah, tempat menyimpannya itu nama filenya running config. Letaknya di random access memory. Jadi kalau restart mati, dihidupkan lagi hilang. Maka agar tersimpan yang kita beda dengan router yang lain, contoh nanti kalian mungkin akan belajar mikrotik. Kalau mikrotik ketika dilakukan konfigurasi tak perlu ada langkah penyimpanan, dia udah langsung tersimpan. Nah, kalau di Cisco perintah yang kita konfigurasi tadi itu baru tersimpan di random access memory. Maka nama filenya running config, maka file ini harus kita simpan ke startup config. Running config, startup config. Nah, ini nanti nyimpannya di sini nih, di NVRAM. Non-volatile RAM. Ini simpannya di NVRAM. Non-volatile RAM. Jadi, non-volatile artinya tidak tergantung dari tegangan listrik yang ada di RAM itu. Dia sudah akan mencepat. Mau mati pun switch-nya lalu dihidupin, konfigurasinya tak hilang. Cara menyimpannya ada dua. Pertama, kopikan running config ke startup config. Oke. Startup config. Nah, seperti ini. Ini perintahnya. Atau bisa juga singkat begini. PR. Nah, yuk kita lihat dulu nih. Isi running config kita lihat. Untuk melihat isi file, perintahnya nih. So, atau bisa disingkat SH saja. Lengkapnya kita buat ini lah. So, running config. Bapak tekan tombol tab tadi muncul, Bapak ketikkan run saja, lalu tekan tombol tab muncul lengkap filenya. Enter. Nah, ini dia yang kita lakukan. Karena dia tadi, ini perintah tadi kan? Nah, dia ngasih tahu hostname yang sudah kita lakukan, enable secret, lalu spasi aja, biar main. Spasi lagi, spasi dah deh. Lalu ini dan ini yang sudah kita kerjakan. Nah, kita coba lihat yang startup config. So, startup config. Enter. Nah, belum ada.
Karena kita belum mengkopikan isi running config ke startup config. Atau dengan perintah WR, sama aja. Nah, kita coba copy running config, startup config. Enter. Langsung saja enter. Karena kan dia menanyakan nama file tujuannya startup config. Ya memang itu kok yang kita mau kan. Ini kan udah kita kasih tahu. Nah, tinggal tekan tombol enter. Enter. Oke, gitu. Nah, kita coba lihat. Tekan tombol di keyboard panah atas untuk melihat perintah yang pernah kita kerjakan. Nah, nih, show startup config. Enter. Nah, nih, sudah muncul kan? Kalau tadi sebelumnya startup config is not present, belum ada. Tapi karena kita sudah melakukan ini, kita confirm, oke, enter. Nah, dia bangun konfigurasi itu, oke katanya. Nah, ketika kita lihat di startup config, ini dia. Sama persis dengan running config. Ini running config tadi. Ada hostname, enable secret, lalu banner, lalu line console no. Oke, nah, ini yang di startup config. Oke, lagi, apa lagi yang belum? Konfigurasi dasar yang udah di nih. Ini terdetek sama kita kan. Password untuk konsolnya adalah Cisco Con. Ini bisa kita encrypt dengan cara nih, service password encryption ini kita hilangkan no-nya. Ya, kita hilangkan no-nya, maka nanti password ini akan encrypt nih. Gimana perintah menghilangkan no-nya ini? Nah, apa nih? Service password encryption. Nah, ketika dia service di configure terminal, enter service password encryption, enter. Kita coba lihat isi running config. So running config, enter. Nah, kalau ketemu kayak begini, berarti perintah show itu tak ada di sini. Ya, kita coba lihat shift tanda tanya. Adakah show di situ? Nah, tak ada. Lah, tadi kok bisa show-nya tidak di sini, tapi di mode privilege. Harus balik lagi kita ke mode privilege, Pak? Ya, enggak mesti. Tak perlu lah. Di sini bisa kok, tapi diawali dengan kata do di depan. Do, spasi, so, running config. Bapak singkat saja. Do, so, running config. Enter. Oke, ini dia kan? Do, so, running config. Nah nih, service password encryption udah hilang. Udah hilang no-nya. Ini tujuannya supaya spasi, spasi, spasi lagi. Nah, spasi. Nah nih, kalau tadi ada terbaca sama kita passwordnya di sini tadi kan? Cisco Cons. Oke. Nah, kalau kita lihat di startup config, do so startup config. Enter. Spasi, spasi, spasi. Loh, kok masih Pak?
Kita lihat di sini. Nah, ini masih. Kenapa? Ada yang tahu? Di mana tampilannya tadi ya? Di startup masih ada, tapi di running config udah di encrypt nih. Ada yang tahu? Kenapa? Masih ada enggak orangnya nih? Jangan-jangan ditinggal Bapak sendiri sini. Ya, ada yang tahu kenapa? Tuh, 2, 3. Wah, tinggal 3. Mana yang lain? Ya, Muhammad Ramadan atau Rifki. Hah? Halo? Enggak dengar. Enggak dengar, Ki. Tes, tes. Udah ada, oke. Nah, Iya, ya, Pak. nah, ketika dilihat pakai Bapak ngelihat di sini nih. Nah, di file running config dengan perintah do show running config, service password inscription-nya udah ada. Udah hilang no-nya, sehingga password di line console sudah di encrypt, sudah diacak. Sementara di Bapak lihat diisi startup config, ini do show startup config, no-nya masih ada nih di service password inscription, sehingga di line console-nya passwordnya masih nampak nih, Cisco port. Nah, kenapa tuh? Karena belum dienkripsi, Pak. Jadi Hah? karena belum dienkripsi mungkin. Udah nih, udah di inskripsinya. Oke-nya ada nih. Tapi kalau Bapak lihat di sini, di file ini, ini masih ada. Kenapa? Kurang tahu pula, Pak. Adi. Karena kita konfigurasi yang kita buat itu baru ada di RAM-nya. Baru ada di file ini. Kan belum kita simpan ke sini. Makanya ketika Bapak melihat isi file ini, ya belum ada perubahan. Maka kita simpan dulu. Artinya setiap kita melakukan konfigurasi, kalau kita tidak menyimpannya, maka konfigurasi itu akan hilang kalau switch kita restart. Oke? Nah, kita simpan dulu perintahnya copy running config startup config atau WR. Enter. Oh, tak mau WR di sini. Berarti pakai do di depan. Do spasi WR. Enter. Nah, kita coba lihat nih. Pakai do ya. Do show startup config. Enter. Nah, nih. Udah berubah kan? Udah hilang no-nya. Kita lihat ke bawah. Ada transcript nih. Oke, jadi kesimpulannya, setiap kita melakukan konfigurasi, maka kita harus melakukan penyimpanan hasil konfigurasi itu ke startup config. Perintahnya bisa pakai running config startup config, copy running config startup config. Kalau ini letaknya di di mode privilege, atau perintahnya WR saja cukup. Silakan pilih yang mana, nggak masalah. Oke? Bisa, Ki? Rifki. Oke, Pak. Kita lanjut. Konfigurasi berikutnya.
Nah, kalau yang ini kita ngasih konfigurasi, kalau ngasih konfigurasi ini kita lakukan kalau untuk mengamankan kalau ada orang yang mau akses switch kita atau router Cisco kita lewat kabel konsol. Nah, kita lihat di gambar. Selain pakai kabel konsol, PC ini dan PC ini kan sudah terhubung pakai kabel UTP. Maka kalau seandainya ini sudah kita konfigurasi, PC 0 atau PC 1 bisa mengakses switch kita menggunakan kabel UTP ini. Nah, kalau di sistemnya menggunakan virtual terminal. Ada 16 virtual terminal yang bisa diakses di switch ini. Nah, ini harus kita beri password. Nah, gimana caranya? Ini dia. Line PTY 0 sampai 15. Kalau ke semuanya mau dipakai nih. Artinya bisa 16. 0 sampai 15 ini bisa 16 secara virtual orang bisa connect bersamaan mengakses switch kita gitu. Oke. Atau hanya sampai 5 saja. Tapi 0 sampai 4 yang kita buat. Berarti hanya sampai 5 akses secara serentak dari perangkat yang berbeda bisa mengakses switch kita. Perintahnya seperti itu perintahnya, enter, lalu password, tekan tombol tab. Nah, Cisco VTY lah untuk mau mengingatkannya aja ya. Nanti passwordnya ini. Enter, lalu login, enter, exit. Nah, untuk amannya ya di-set lagi 2WR. Pakai do depannya karena kita berada di mode configure. Tapi kalau di mode privilege, exit. Nah, tinggal WR aja, WR, enter. Kita bisa lihat show startup config. Mana dia? Ah, ini. Oke. Nah, ini kalau ingin mengakses switch ini dari PC. Nah, kalau menggunakan kabel UTP, maka itu membutuhkan IP address untuk mengaksesnya. Maka switch kita harus kita beri IP address. Interface fisik switch tidak bisa diberi IP address. Yang bisa diberi IP address adalah interface virtualnya. Ya, interface fisik switch tidak bisa diberi IP address, tapi yang bisa diberi IP address adalah interface virtualnya. Kita lihat lagi di sini. Ya, Q. Untuk melihatnya ini saja nih. Show IP interface brief atau show IP interface saja bisa. Enter. Oh, download. Oh, down ya. So IP interface brief. Nah, brief biar lengkap. Informasinya ada interface yang digunakan, fast Ethernet 01, fast Ethernet 02, statusnya up, protokolnya juga up. Up ini artinya terhubung, hidup, terkoneksi ke perangkat lain. Kalau yang lain belum. Nah, di sini yang ini VLAN. Kalau ini tak bisa kita beri IP address. Interface fast Ethernet ini tak bisa kita beri IP address.
Ini interface fisiknya. Sampai sini. Secara fisik, dia ada. Ini tidak bisa diberi IP address. Tapi kalau interface di router, bisa. Karena router bekerja menggunakan layer 3, pakai IP address. Kalau switch, mereka bekerja di layer 2. Layer 2 itu switch. Kalau router layer 3. Ini router. Istilah layer 2, layer 3, silakan baca tentang OSI layer. Dan TCP IP layer. Nah, kalau layer 3, ini bisa diberi IP address. Kalau ini tidak. Dan ini baru bisa bermanfaat, bekerja kalau memang sudah diberi IP address. Kalau di router, kalau di switch, tidak. Nah, yang bisa kita berikan IP address di switch ini adalah interface VLAN-nya. Maka kita harus, yang kita beri IP address adalah VLAN. Karena kebetulan ini VLAN-nya hanya ini, maka kita masuk ke VLAN ini. Perintahnya di mode configure terminal, enter, interface VLAN 1. Enter. Baru beri IP address-nya. Perintahnya IP address spasi. Misal IP address-nya 192.168.1.254 spasi 255. Ini subnet masknya titik 255.255.0. Enter. Oke, kita coba lihat. Do show IP interface brief. Briefnya itu tulisannya gini loh. Enter. Nah, tuh. VLAN-nya sudah diberi IP address. Kalau ini tadi VLAN-nya belum ada IP address. Tapi statusnya masih down. Ya, belum bisa juga digunakan. Maka setelah kita beri IP address, kita aktifkan perintahnya no shutdown. Enter. Enter. Coba kita lihat. Do show IP interface brief. Nah, ada up. Ya, sampai di situ cukup dong perintah dasar perintah dasar. Ya, perintah dasar ya. Perintah dasar konfigurasi dasar, sorry. Konfigurasi dasar di Cisco. Hostname. Enable secret atau enable password. Lalu service password encryption kalau tidak salah seperti itu. Lalu banner. Lalu line console no. Line VTY 0 sampai 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nah untuk mencoba ini yang perintah ini yang belum kita cobakan ya. Divisi 1 kita cobakan. Kan tidak tersambung pakai konsolnya. Divisi 1. Nah, karena ini tadi udah ada IP address, maka PC-nya harus kita beri IP address juga.
192.168.1.2. Klik ini. Nah, oke, kita cek ketersambungan. Kalau secara fisik, visi 1 dengan switch 0 sudah terhubung. Buktinya udah pakai kabel. Kalau di simulator ini lampunya udah hijau nih. Tuh di lampu. 0 itu benar. Always support. Nah, kan udah hijau nih. Ini tandanya ada up nih. Lalu kali ini secara fisik tersambung, lalu secara logis, apakah dia tersambung? Berarti kita bicara pakai layer 3 lagi. Di layer 3 ada IP address. Ini udah kasih IP address, switch VLAN-nya tadi udah kasih IP address, dan kebetulan VLAN-nya, lihat, nah, bisa dilihat itu bahwa semua interface VLAN-nya VLAN 1, dan VLAN 1 sudah kita beri IP address. Oke, nah kita coba cek ketersambungan PC 1 dengan switch 0. Jalankan ini command prompt. Nah, kalau di PC real CMD, bentar, command prompt. Nah, di sini, ini kalau PC real. Nah, kalau di pakai tracer, command prompt ya. Nah, tadi ya, command prompt. Untuk melihat IP address PC kita, perintahnya ipconfig, ipconfig/all. Semuanya dia tampilkan. Enter. IP address-nya 192.168.1.2. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Nah, itu baru yang kita konfigurasi. Juga ada default gateway, ada DHCP server, dan segala macam. Nah, kalau yang di real ya seperti begini. CMD, enter, command prompt, ipconfig/all. Nah, ini akan. Ini wireless LAN, Bapak menggunakan wireless untuk connect ke internet yang Bapak gunakan. Ini IP address-nya. Ini interface-nya, ini pabrikan, kok interface-nya. Ini pabrikan yang membuat wireless LAN-nya, yaitu Qualcomm Atheros. Lalu yang dapat yang dikonfigurasi ini, IP address versi 4, 119.110. Ini didapat dari sebuah server DHCP, karena DHCP-nya Bapak enable-kan. DHCP enable, yes. Maksud DHCP ini adalah laptop yang Bapak gunakan ini dapat IP address dari sebuah perangkat yang namanya DHCP server. Nah, ini IP DHCP servernya. Jadi ada perangkat DHCP server ngasih pinjam ke Bapak IP-nya ini. Data-data yang lain ada gateway, ada DNS server, nantilah kita bahas. Oke, Q. Kita coba ping. Perintah untuk ngecek ketersambungan secara logis antara perangkat dengan perangkat lain. Kita menggunakan ping. Ketika IP yang akan kita cek, IP VLAN tadi 192.168.1.254. Enter. Aduh. Nah, kalau sudah muncul seperti begini, nah berarti PC 1 sudah terhubung ke switch ini yang IP-nya ini pula. Yang IP-nya adalah 192.168.1.254.
1254. Jadi ada balasan replay. Ada balasan dari 192.168.1.254. Besar balasan itu filenya 3, paketnya itu besarnya 32 byte. Waktu tempuhnya kecil dari 1 milidetik. Time to live-nya 255. TTL, singkatan dari time to life. Apa itu Pak? Ya nantilah kita bahas. Nanti ini ke sini sudah bisa terhubung. Sudah saling koneksi. Dari PC0 ke switch menggunakan layer 3 sudah terhubung Pak? Belum. Karena ini belum diberi IP address. Kali ini sudah. Nah, bagaimana meremote? Jadi kalau kita analogikan, ini switch-nya sudah dipasang, sudah dikonfigurasi lewat PC0, lalu switch-nya kita lepaskan. Kita copot kabel konsolnya, lalu letakkan switch-nya di rak, PC letakkan di atas meja kan jaraknya jauh dong. Nah, oh ternyata kita ingin mengkonfigurasi switch 0 ini lagi. Karena tadi line virtual terminalnya, line VTY-nya itu sudah dikasih password, maka bisa kita remote dari PC0. Mana PC0? Ini PC0. Nah, softwarenya kalau di paket tracer ini Telnet SSH client. Kalau yang realnya putih, salah satunya putih. Oke, di putih. Oke. Nah, yang bisa kita lakukan sekarang, ini dia akan minta IP address. Nah, maksudnya IP address. IP address dari switch itu. 192.168.1.254. Nah, kalau tipe koneksinya SSH yang lebih aman, dia butuh username. Sementara kita belum ada membuat username di sini. Maka pilihan kita adalah Telnet. Nah, kalau Telnet, tak butuh user kan, username. Hanya passwordnya saja. Cuma ini tak aman. Karena tak di-encrypt password. Udah, klik connect. Nah, ini dia. Tampilannya sama seperti nah ini tadi. Ini di konsol. Jadi kalau konsol bisa langsung di sini di CLI atau pakai kabel konsol ini ke konsol. Klik di sini. Pilihnya terminal. Nih. Oke. Ini PC 0. Nah, sekarang ke PC 1 kita. Kita password dia kan. Nah, password ini password yang line VTY yang bisa kita gunakan. Bukan yang line konsol. Dan VTY ini kalau tidak salah tadi, passwordnya yang kita masukkan adalah D I S C O P T I. Enter. D I S C. Oh alah. Ini sorry, ini bukannya di PC nih, di switch, ini konsol nih. Ini passwordnya harusnya Cisco Core. Nah, kalau yang di PC, mana di PC 1, mana tadi
ininya telnet 192.168.1.254 connect. Ini passwordnya itu adalah CISCOPTY. Enter. Aku belum diklik sini, sorry. CISCOPTY. Enter. Ada. Enable. Enter. Nah, kalau ini password enable-nya lagi kan. Cisco enable Bapak tadi. Cisco N. Enter. Nah, sekarang switch kita sudah bisa kita remote dari PC 1 menggunakan kabel UTP. Tapi kalau belum kita buatkan kalau kita belum buatkan yang ini, kita tak bisa meremote dari PC 1. Bisa diremote hanya kalau pakai kabel konsol. Oke, kita simpan. PR. Enter. Nah, kalau udah disimpan seperti begini, kalau switch-nya kita restart, maka konfigurasinya tidak hilang. Perintah restartnya reload. Reload. Enter. Enter. Nah, putus koneksi remote-nya. Oke, kita tunggu dulu. Kita lihat di sini. Dari reload ya kan. Cisco on. Cisco N. Ini reload. Enter. Nah, ini dia reload. Ini Bapak tampilkan hanya untuk melihat seperti apa sih proses reload. Kalau di PC 1 tadi tak terdeteksi karena dia koneksinya menggunakan remote. Jadi kalau udah reload dia tentu putus remote. Nah, ini kan udah jalan nih, udah hidup switch-nya. Bapak bisa lagi gunakan ini 192.168.1.254 connect. Atau Cisco PTY. Enter. Enable. Enter. Cisco N. Enter. Oke. Kita putus koneksinya. Tutup. Oke, sampai di situ. Ada yang mau ditanyakan? Ini ngulang konfigurasi dasar. Data Cisco-nya, lalu save pekerjaan, file, save. Silakan dipilih kemana mau disimpan foldernya. Pertemuan 1, pertemuan 01. Jenis filenya adalah VKT, jadi file untuk paket raster. Jadi nanti pas mau digunakan ya tinggal dipanggil lagi.
halnya. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Silahkan. Mumpung masih ada waktu 8 menit. Pak. Asam baru bangun. Yuk. Itu IP yang untuk telnetnya tadi tuh IP dari mana, Pak? Oh, gitar. Mana dia? Alasan Asyam baru balik bengkel. Apa? Asyam Baru bilang balik baru balik bengkel. Iya, di backup itu ada tempat tidur. Golek-golek Tidur, ya. gitu. Oke. Tadi pertanyaannya yang di telnet ini. Iya, Pak. Telnet yang ini 192, 168, 1254 ini. Iya, Pak. Ini IP VLAN di sini. Natasha tadi iya, Pak. sempat menghilang kan? Iya, Pak. Nah, ini IP sini. Karena tadi belum di kampus belum bahas VLAN, maka Bapak hanya ngasih IP-nya di VLAN 1. Defaultnya suite. Oh, oke, Pak. Bapak buktikan ya. Cisco VTI. Cisco VTI enter. Oke, enable. Baik. Cisco N. Oke. So IP interface brief. Enter. Ini. Bapak yang gunakan Oh iya. default aja nih, Bapak beri IP address karena interface with yang fisiknya tak bisa diberi IP address. Ini Oke, contoh. Pak. Contoh ya. Interface FA 0/1. Nah, interface ini ya. Enter. Shift tanda tanya. Ada IP memang. Kita coba lihat IP. IP shift tanda tanya. Tak ada address. Tapi kalau VLAN ada. Ini kalau dimasukkan IP address tak mau. Tapi kalau VLAN, interface VLAN 1, enter. IP, spasi, shift, tanda tanya nih. Tapi bisa dimasukkan IP address ke interface itu. Makanya di ini bisa kita IP address interface VLAN bukan. Oke. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, mau nanya Pak, Yo. tadi kan ada tugas kampus Yo. nih, Pak. Mungkin saya coba langsung sebentar saja ya Pak, bentar. Gimana? Mungkin langsung saya kasih aja fotonya Pak. Coba. Nah, ada Pak di situ. Nah, terus? Nah itu kan ada di isi tabel E Pak. Di situ kan katanya ubah subnet Mas dengan 255.255.192.0 Pak. Nah, Saya coba kan saya ping di Cisco pakai tracer Pak. Saya ping dari PC1 ke PC3 itu mau Pak. PC1 Ke PC3. ke PC3. Ya dia mau reply. Tapi kalau ke PC4, PC5 dia nggak mau Pak. Kira-kira kenapa ya Pak? Oh, gitu. Oke. Tasha, Anda apa Bapak mulai subnetting Tasha? Nggak apa-apa, Pak. Dipersilahkan. Kelas eksklusif. Hah? Nah, nanti Eksklusif. Bapak kena marah pula sama Pak, siapa dosennya? Pak Erwin. Iya. Ini karena Rifki aja nanya. Kalau enggak nanya, Bapak hanya standar itu aja. Nah, oke, yuk. Nih. Ini Pak. Oh. Ini nampak kan? Oke. Nampak, Pak. Oke.
Oke, bagi siswa yang tamatan SMK tentang IP address mereka udah tahu. Tapi bagi siswa tamatan SMA kan hal yang baru. Mungkin informasi dari dosennya udah nyampaikan IP versi 4 itu bla 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 gitu ya. Yang jelas di IP versi 4 itu adalah identitas dari perangkat di dalam jaringan. Ya, seperti itu ya. Jadi kira-kira alamat rumah kita itu ada nama jalan, ada nomor rumah. Contoh ini ya Ki. Berapa tadi? 100 berapa Ki? 128 100 berapa? 128 128 192 101 192 ya gitu. 100 ya Pak titik 100 1 nah lalu 128 192 2 nah yang ketiga ya 128 192 120 titik 3 120 ya titik 3 titik 3 yang keempat 128 192 150 titik 4 ini subnet masnya 255 255 0 192 0 gitu 192 Pak ya. titik 3. Nah, yang pertama Oh ya segitu Pak. gini kan Ya sama semua. sama semua. Nah. Ini Asam pasti senyum-senyum melihat ini Ki. Udah terasa dah Pak. Tuh. Asam suruh tanya di sini Pak katanya Pak. Makanya saya tanya di sini. Nah, kan kurang ajar Asam tuh. Kayak gitu dong Pak. Pokoknya malah Pak. Lalu ganti Dia subnet nanyanya mas. apa Pak via chat Pak? Tuh Via agak chat. gimana gitu. Mana ada via chat? Dia Pak tadi malam. Oh tadi malam. Iya makanya sini aja langsung. Nah, jadi ganti pertama dicobain begini bisa saling ping. Gitu Bisa Ki? Pak. Ya bisa Oke. Pak. Reply bisa semua deh. Setelah itu ganti jadi 255 192. Ya. ya. Ini materi subnetting Ki. Oke Pak. Jangan kasih tahu Pak Erwin ya, nanti marah pula dia ke Bapak. No. Oke, nah. Kita stop pas azan ya. Oke Pak. Oke Pak. Udah azan kita stop. Kalau memang tergantung rasanya kita lanjut setelah Bapak sholat. Oke Pak. Kalau enggak hari Sabtu depan lagi kan. Oke Pak. Oke, sip. Ini Ki, kalau bagi kita manusia masukkan pakai bilangan desimal. Karena itu yang familiar dengan kita. Tapi bagi komputer, dia tidak memandang bilangan desimal. Dia menggunakan bilangan biner. Nah, Bapak mulai dari situ dulu loh. Untuk masalah ini nanti. Satu bilangan desimal yang kita masukkan ini, itu dikonversi oleh sistem komputer menjadi 8 bit bilangan biner. Jadi 128 itu dikonversi menjadi 8 bit biner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, biar cepatnya pakai kalkulator inilah kita kan. Ya Sam. Kalkulator. Sini pula. Kalkulator. Nah. Ini share-nya Bapak buat share apa ya? Sorry. Share-nya kita share apa lah? Biar nampak kalkulatornya. Entire keyboard.
Oke, ini ya kalkulator. Yang mana ya? Ini kali. Program. Ah, ini. 128. Berarti biner. Ini dia 10010. Ini ya 1000000. Berarti ini sama dengan 1 2 3 4 5 6 7 titik. Lalu 192 ini 192. Berarti 11000. 112345678 titik. Berapa lagi? 120. 120 berarti 0 11 100 0 11 1 tuh 2 3 dan 8 ya. Tuh 2 3 4 5 6 7 8. Pas. Oke. Lalu 3 itu tuh 2 3 4 5 6 7 8. Itu 3 ya. Kalau enggak yakin 3. Kan 00. Ini 4 bit. Berarti tambah lagi 40 di depan. 4 bit dan 0 bit. Kelas A, kelas B, kelas C udah dibahas sama dosennya, Ki. Udah dibahas, Pak. Cuman masih dibahas bagian aja masalahnya. Oke. Kelas. Oke, ini dia. Ini semua bit ini jumlahnya 32. Karena ini 8, ini 8, ini 8, ini 8. IP versi 4 itu dibentuk oleh 32 bit. Bilangan binar. IP address itu terdiri atas identitas network dan identitas host, atau dikenal dengan istilah network ID dan host ID. Network ID itu dimulai dari paling kiri. Host ID dimulai dari paling kanan. Kalau kelas A, itu network ID-nya ada 8 bit. Maka sisanya ini host ID. Kalau kelas B, network ID-nya 16 bit. Sampai sini. Host ID-nya sampai sini. Kalau kelas C, host ID network ID-nya 24 bit. Host ID-nya hanya 8 bit. Kalau ada satu komputer ingin satu jaringan atau satu network dengan komputer lain di jaringan kita, nah contohnya di ini, agar dia satu network, maka PC 0 dengan PC 1, network ID-nya harus sama. Tadi berapa PC ya? 4 ya? 5. 5, Pak. 5, oke, ini 5. Jadi kalau ingin dia satu network secara logis, secara fisik mereka satu network nih, dihubungkan oleh sebuah switch. Satu jaringan dia. Tapi secara logis, belum tentu dia satu network. Belum tentu dia satu jaringan. Maka agar dia satu jaringan, kita memberikan IP address ke 5 komputer itu dengan menggunakan network ID yang sama.
Oke, dengan network ID yang sama. Nah, kalau contoh di sini, nanti, ini angkanya sama nih kan? Ini sama, 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 sama. Maka bisa kita katakan mereka di network yang sama untuk sementara. Kalau kita katakan network ID-nya ini, yang Bapak sampaikan tadi, kalau menggunakan kelas A berarti hanya sampai sini, berarti hanya satu angka saja yang sama. Kalau kelas B sampai sini, maka dua angka ini harus sama di semua komputer. Oh, Bapak 4 cuma. Bapak dia 5 ya. Nah, kalau dia di kelas C, maka 24 bit harus sama. Kalau desimalnya 3 angka ini harus sama. Nah, untuk menentukan mana yang network ID dan mana yang host ID, itulah fungsi subnet mask ini. Jadi ini kan artinya IP address komputernya dikasih ini, subnet masknya ini, IP address-nya ini, subnet masknya ini, IP address-nya ini, subnet masknya ini. Oke? Nah, kalau kita ingin ini jadi network ID, ini jadi host ID, atau sampai di sini network ID, lalu sisanya host ID, atau sampai ke sini network ID, hanya ini saja host ID, itulah peran dari subnet mask. Sampai situ paham, Ki? Paham, Pak? Paham, Pak. Paham. Ini Bapak masukkan, kalau yang di atas ini IP address ya. Nah. Kalau menginginkan bit yang di atas ini, bit IP address ini jadi network ID, maka di subnet mask kita beri nilai 1. Oke. Nah, kalau kita gunakan ke 8 bit ini jadi network ID, maka di subnet mask kasih bit 1 semua. Titik. Lalu kalau yang sisanya ini dijadikan host ID, maka kasih 0 semua. Ini kalau didesimalkan, yang ini 255. Yang ini didesimalkan jadi 0. Kita konversikan desimal jadi 0. Ini jadi 0. Ini jadi 0. Artinya kalau ada di sini berapa tadi? 4 ya. Kalau ini komputer 4 Bapak buat. Kalau ada 4 komputer, kalau kita gunakan subnet masknya 255.000, maka itu hanya angka depannya saja yang harus sama. Cukup 128 ini sama semua. Yang ini harus beda karena untuk host ID itu sama dengan nomor rumah. Nomor rumah di jalan yang sama tidak boleh sama. Dia harus beda. Contoh, Jalan Duyung 31. Tak boleh ada Jalan Duyung 31 2 rumah. Bingung si driver paket atau driver ojol mencarinya. Karena ada 2 atau 3 rumah dengan nomor 31 di Jalan Duyung. Oke? Nah, kalau menggunakan sampai sini saya gunakan Pak, berarti sampai kelas B. Maka ini harus kita beri bit 1 semua. Dua 55.
subnet masknya. Maka dua angka desimal ini harus sama semua. Baru mereka satu network bisa saling ping dengan hanya dihubungkan oleh switch. Ini subnet masknya 255.0.0. Ini satu network mereka. Ini nomor rumahnya, host ID-nya 100.1, 100.2, 120.3, 150.4. Oke. Kalau pakai kelas C kami Pak, berarti sampai 24 bit ini jadi network ID. Hanya sisa 8 bit jadi host ID. Maka di subnet mask juga 24 bit bernilai 1. Ini kalau didesimalkan 255. 255, 255, 2550. Maka harus 3 angka ini yang sama. Ambil contoh. Nah ini. Ini yang satu network, hanya 2 ini saja. Kalau kita mau ngambil 3 angka ini jadi network ID. Subnet masknya tidak ini lagi, tapi ini. 255, 255, 255.0. Sampai situ paham, Ji? Ini Paham, tak Pak. sama satu network dengan komputer 1 dan komputer 2. Karena sudah beda network. Ada 3 angkanya yang berbeda. Nah, Pak, sekarang subnet masknya tidak 255, 255, 2550, tapi 1920. 1920 itu 92 ya. Kita lihat di kalkulator. 192. Berapa yang bernilai 1 hanya ini ya? 1, 1. Nampak ini kan? No. Nampak? Oke. 1, 1, 0, 0, 0, 0. Berarti ini dia. 1, 1. 0, 0, 0, 0, 0. Ini artinya ini tidak lagi kelas B karena lebih dari 16 bit dan tidak lagi kelas C karena kurang dari 24 bit. Kalau 24 bit sampai sini. Ini hanya sampai sini. Berarti hanya 2 ini sajalah networknya. 2 ini plus ke kiri sampai sini. Yang ini jadinya host. Oke, Ki? Oke, Pak. Nah, kita lihat yang 100. Kalau ini tadi berapa? 120 ya? Itu 100. 100. Iya, ini 120 enggak salah. Hmm. Bapak tambah. Ctrl V. Jadi, nah kita pisah lah ini biar nampak. Kalau 192 ya, yang jadi networknya 2 bit ini saja lagi, sampai ke depan harus sama. Ini lihat nih, ini dengan ini sama kan. Ini dengan ini sama. Nah ini kita geser. Kita geser. Nah sekarang yang 100. Kan 100 dengan ini tak mau ping kan, Ki? Yang nggak mau itu 150, Pak. Dicoba kemarin. 100 Sama dengan 150. Iya, 120 mau dia. 120 mau. Nah, kita Iya, lihat. kemarin. Yang 100. Kalau 100. Oh, kalau 100 mau. Nih. 0110 0110 010 01. Bapak kamu enggak? 0110. 0 di sini. Setelah itu 0100. 0. Nah, gitu ya. Ini 100 nih. 0110 0100. Silakan lihat. 0110 0110 lalu 0100 0100. Oke. Ya, Bapak geser.
Ini punya network, punya host. Ini punya host. Ini tadi kalau yang 100 berapa? 2 ya. Kalau 2 ini dia. Berarti dari bit ini sampai sini masih sama. Dari sini sampai sini masih sama. Maka dia satu network. Makanya bisa di ping. Replay from dia kan, Ki? Oh iya Pak, ya Pak. Ya, sama dia kan? Sekarang Sama, Pak. kita yang 154. Kali ini tadi 120 nih ya. Secara binernya dia tetap satu kesatuan 8 bit, tapi secara biner. Secara desimal dia tetap 8 bit untuk desimal, tapi secara biner fungsinya udah beda. Bit 2 ini sudah jadi punyanya network. Akibat subnet masknya kita buat 192. Nih. Jadi bit ini dan bit ini jadi network. Bit yang belakangnya jadi host ID. Oke, yang 150 kita lihat 150. 150 1001. 1001 terus 0110. 0110. Oke. Sama dia, Ki? Beda Pak. Beda. Beda. Ini Hmm. dengan ini beda kan? Hmm. Maka dia tidak satu network. Maka 3 ini bisa saling ping, tapi tidak bisa ping ke sini. Kenapa? Karena subnet masknya kita buat ini. Nah, 192 itu ini binarnya di subnet mask. Kalau 1 kita berikan di subnet mask di sini, maka pasangannya jadi network ID. Tapi kalau 0, kita pakai sini. Kalau 0, maka bit ini jadi host ID. 0 terus ke belakang, maka semuanya jadi host ID. Sementara ini 1 semua. Ini kalau di fungsinya ini jadi bit untuk network ID. Beda network ID-nya dengan yang di atas. Maka mereka tidak tidak bisa saling ping dengan menggunakan dengan terhubung menggunakan switch. Oke? Oke Pak, sip. Paham di situ? Paham Pak, makasih Pak. Ngerti Pak. Oke, kalau coba share lagi. Yang tadi. Kamu masih pakai PC ya? Coba. Ya. Halo Pak. Nah, oke. Itu yang 154 dengan 155 bisa saling komunikasi dia tuh. Karena dia satu network. Kalau subnet masknya 255, 255, 192.0. Oke? Oke Pak. Oke, sip. Bapak rasa cukup segitu dulu karena mau azan. Rasanya tidak perlu disambung lagi habis Jumat, habis Jumat, sorry, habis Zuhur. Enggak perlu lah Pak kayaknya. Gimana tasnya gimana? Kok Tasya? Ya kalau enggak ya kita lanjut tanggal hari Sabtu depan lagi ya, tanggal 5. Masih suasana Iya, Pak. lebaran. Setelah lebaran hari Kamu Nggak masuk tahu lah. kuliah lagi tanggal 9 kalau nggak salah, Pak. tanggal 9. Tanggal 9 masuk. Oke, kalau memang mau masuk tanggal 5 kita buka tanggal 5. Ya, Pak, nanti didiskusikan lagi bagaimana bagusnya. Nah, berarti kita bahasnya tentang subnetting. Iya, Pak. Kita bahasnya tentang subnetting. Kalau memang mau di tanggal 5. Oke, terima kasih. Itu saja Bapak pikir atas perhatiannya. Terima kasih karena udah azan, Pak. Ya, Pak. Terima kasih Zaki, Yasam,
Muhammad Ramadan, Rifki, Tasya, Aldison Rizky Akbar. Terima kasih kembali, Pak. Wes. Terima kasih juga, Pak. Kita ketemu pertemuan berikutnya. Oke, Oke, Pak. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Bapak matikan rekamannya. Oke.